Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan coba buatkan video tutorial bagaimana cara membuat sebuah UX UI design. Seperti yang kemarin saya contohkan di TikTok ya. Ternyata ada beberapa teman-teman yang pengen caranya gimana gitu ya. Maka di sini saya coba buatkan dan di sini saya sudah mencoba teman-teman ya, dan ternyata memang benar-benar luar biasa itu ya, seluar biasa itu gitu ya. Jadi ini adalah sebuah AI yang baru aja rilis, ini masih beta by the way. Tapi udah bisa kayak gini ya. Gimana lagi nanti kalau misalkan sudah rilis resmi gitu. Nah, ini lebih edan lagi gitu ya. Nah, kemarin di sini saya kasusnya adalah membuat sebuah dashboard untuk aplikasi undangan digital gitu ya. Nah, di sini dibuatkan. Jadi setiap halaman itu dibuatkan sehingga nantinya ini bisa berguna nanti kalau kita hubungkan dengan bagian tim back end ya. Di sini hebatnya lagi kita bisa ambil HTML-nya ya, sesuai dengan styling yang digunakan. Di sini saya gunakan Tailwind CSS versi 4. Dan lebih gilanya lagi nantinya di sini akan ada yang namanya Figma, di Figma Export ya. Ini lebih ngeri lagi. Jadi kita udah nggak perlu lagi bikin manual di Figma untuk desain UX UI-nya. Ini lebih ngeri lagi ya. Nah, tinggal beberapa menit aja kita bisa sudah punya desain yang bagus. Ini cocok banget kalau teman-teman pengen punya portofolio yang banyak dan bagus ya. Jadi ini hanya beberapa menit aja. Sini udah lumayan ya, udah lumayan komplit. Di sini sebenarnya kita bisa coba cek ya, dan kita bisa minta lagi AI-nya untuk membuatkan lagi halaman-halaman yang diperlukan ya. Oke, nama AI-nya itu adalah ini teman-teman ya. AI-nya itu adalah ini, Stitch ya. Nah, Stitch with Google. Ini masih beta sih, tapi kalau nanti sudah resmi ini saya rasa akan lebih ngeri lagi ya. Oke, sekarang saya akan coba tunjukkan dan semoga video ini nggak lama-lama ya. Pertama teman-teman silakan cari inspirasi dulu ya. Inspirasi misalkan di Dribbble, di sini ada banyak sekali UI design yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai inspirasi ya. Di sini saya akan contohkan ini teman-teman. Tinggal di copy aja, copy. Kemudian biasanya saya akan bikin promptnya itu di ChatGPT ya. Nah di sini saya paste ke sini, kemudian saya minta AI ChatGPT ini untuk menganalisis dan membuat sebuah file JSON ya. Nah, kenapa kok file JSON? Biasanya ya file JSON ini akan lebih detail daripada prompt biasa, teman-teman ya. Jadi untuk yang pemrograman misalkan desain-desain itu UX UI itu biasanya kita bisa gunakan manfaatkan file dalam bentuk JSON. Pertama nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan IDE atau file atau kode editor ya yang mungkin biasanya kita pakai misalkan kursor atau misalkan try dan seterusnya, itu kita bisa upload file JSON-nya. Nanti ini lebih detail lagi daripada kita meminta AI untuk membuat prompt seperti biasa itu ya. Nah, di sini saya minta pakai JSON dan sudah ada di sini ya. Nah, di sini kita tinggal copy aja. Nah kita copy aja. Ini kan lengkap ya, teman-teman ya. Lengkap banget di sini. Jadi dibuat memang bagus banget kalau kita pakai JSON ya. Oke, ini saya copy dulu dan saya akan pastekan ke bagian sini, ke Stitch ya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya saya sudah membuat versi yang mobile ya. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, tapi ini saya hentikan dulu. Saya akan coba pakai yang versi desktop ya. Nah, bagaimana cara ngepromnya? Promnya seperti apa? Jadi pertama teman-teman silakan pilih yang web ya. Kalau memang mau membuat aplikasi web, kalau mau mobile silakan pakai aplikasi mobile. Maksud saya silakan pilih yang mobile ya. Oke, di sini saya tambahkan di bagian atas ya. Oke, di bagian atas seperti ini. Nah, ini ya. Ini buatkan aku UX UI design dengan styling Tailwind CSS 4 ya. Karena saat video ini dibuat, Tailwind itu masih
versi 4 ya, atau baru versi 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan di masa depan, mungkin bisa ini ganti versinya ya. Kenapa kok saya coba langsung tembak dia untuk menggunakan Tailwind ya, karena nantinya project ini akan menggunakan Tailwind gitu ya. Kalau misalkan teman-teman projectnya menggunakan Bootstrap misalkan untuk stylingnya, maka silakan pakai Bootstrap gitu ya. Karena ini berpengaruh kepada hasil HTML-nya di sini. Kalau kita cek di sini, ini kan kelas-kelas daripada Tailwind ya. Nah, seperti ini. Ini Tailwind semua ya. Oke, sekarang balik lagi sini. Ini udah kayak gini. Dan kalau misalkan teman-teman pengen menyesuaikan lagi, silakan dikasih instruksinya ya. Oke, ini adalah file JSON-nya yang saya copy dari ChatGPT ya. Ingat pilih yang web ya kalau memang aplikasinya berupa web. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini juga kita perlu copy juga ya untuk referensi ya. Di sini bisa langsung klik aja di sini, boleh di paste langsung ya. Di paste aja langsung, dia akan ngupload ke sini. Oke. Kemudian generate desainnya langsung ke sini. Oke, kita tunggu dan dia akan membuatkan di sebelah kini ya. Nah, ini ya. Oke. Kalau sebelumnya saya bikin yang namanya mobile ya. Ini masih kurang sempurna, mungkin perlu sedikit dan mungkin karena file JSON-nya ya yang bermasalah, karena ini memang untuk web ya, saya paksakan dia menjadi mobile, jadi ada agak sedikit kurang pas gitu ya. Nah, sebenarnya nanti kita bisa minta di AI-nya itu ketika menggunakan ChatGPT misalkan ya, sampaikan aja kalau kita misalkan ngupload UI yang berupa mobile, maka nanti kita minta AI-nya agar dia mengetik prompt-nya dengan dalam bentuk file JSON ya, sesuai dengan ukuran mobile-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi silakan cari juga mungkin ya itu dia di Dribble untuk yang mobile ya. Misalkan yang teman-teman pengen yang mobile, silakan cari yang mobile situ. Nah, ini contohnya ya. Ini saya nggak pakai akun sih. Ini saya nggak login ke Dribble. Mungkin bisa diganti pencariannya ya. Oh, keren banget teman-teman ya. Ini jadinya luar biasa. Coba kalau kita cek ya. Ini gila banget ini, gila banget ya. Nih teman-teman ya. Kalau kita cek cobain. Wih. Wah, gila banget ya. Ini benar-benar, wih, ini adalah pembunuh pembunuh UX UI designer ini. Oke, ini benar-benar gila dan ya teman-teman bisa tambahkan di sini teman-teman ya. Add a dark version di sini ya. Iya, ada version. Saya coba ya. Ini wah, ini keren banget. Ini saya kalau teman-teman pengen membackup ya, ini bisa kita klik, bisa kita dulu juga bisa ya, kita dulu juga bisa. Kemudian kalau kita copy itu, kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Kalau misalnya kita mau copy ya. Nah, ini di sini kita bisa add dark version. Coba aja ya, klik di sini. Dia akan bikin teman-teman di bawah sini ya. Kita cek dulu aja. Gila-gila. Benar-benar gila ya ini ya teman-teman ya. Ini benar-benar game changer banget ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara bikinnya. Jadi silakan teman-teman bikin sebanyak mungkin ya. Mumpung ini masih gratisan ya. Gratisan. Kita bisa manfaatkan untuk membuat UI UX design ya. Coba lihat, wah ini luar biasa ya. Oke, nanti ini variasi baru ya. Artinya bisa jadi dia menggunakan variasi baru untuk ini. Ya, ini ya. Ini karena tadi kalau nggak salah ini adalah Courseway. Ini kayaknya dashboard untuk kelas online ya. Atau LMS mungkin ya. Nah, coba saya cek. Oh iya, ini LMS. Makanya dia buatkan seperti ini. Ini untuk yang bagian user interface-nya user ya, seperti ini. Yang bagian dark mode. Oke, sekeren ini teman-teman.
Jadi ya di satu sisi ini memudahkan kita untuk mendesain ya. Di satu sisi ini nantinya akan membuat eh, persaingan semakin ketat ya. Persaingan semakin ketat dan lowongan mungkin ini gila banget ya. Coba lihat. Ini gila banget ini. Sama ya. Wah ini kita tinggal minta ini provide to high contrast mode accessibility. Ini nggak perlu ya. Mungkin kita bisa minta dia untuk membuat halaman berikutnya aja gitu ya. Nah nanti bisa kita minta dia membuat halaman berikutnya. Misalkan inbox, lesson, task gitu ya, grup dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman explore lagi ya. Silakan explore bagaimana cara membuat selanjutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau nggak suka dihapus aja ya. Ini kan versi darknya ya. Kursi versi dark. Ini oke sih ya. Oke, mungkin di sini bisa kita cek the existing course dashboard UI has been updated ya untuk dark version. Oke. Are you interested in seeing? Ini dia menawarkan agar kita itu apakah mau diupdate lagi apa tidak gitu ya. Nah, kita bisa minta tidak gitu ya. Tidak. Sebentar saya besarkan dulu. Tidak, ini sudah bagus misalkan ya. Bagus, tolong buatkan halaman berikutnya sesuai dengan desain yang sudah kamu buat gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini saya juga baru-baru aja melakukan testing ya, teman-teman ya. Jadi nanti misalkan ada errornya atau ada yang tidak sesuai, nah ini bisa kita perbaiki bareng-bareng ya. Nah ini teman-teman, can you please describe ya next page. Nah ini kita bisa ini mention ya filenya di sini. Ya, buatkan halaman inbox dari inbox ya, inbox kemudian misalkan lesson gitu ya. Oke gitu. Coba ya, kita coba dulu. Semoga aja dia paham ya teman-teman ya. Paham yang kita maksud gitu. Oke. Apa ini? Oh single kita pakai single page ya. For inbox and lesson. Oke, kita coba ya. Kita mumpung masih gratis, kita bisa bereksperimen teman-teman ya. Kita bereksperimen, kita akan coba cek apakah ini dia bisa paham atau tidak gitu ya. Oke, teman-teman bisa percepat video ini sampai nanti menemukan ini sudah jadi ya. Silahkan dipercepat aja. Teman-teman bisa cek, wah ini ya teman-teman ya sudah dibuatkan. Nah, dibuatkan karena tadi ini berangkatnya dari sini ya. Nah, sebenarnya kita bisa teman-teman kita gampang aja untuk membuatnya itu misalkan ini pengen kita ubah menjadi dark mode ya atau light mode misalkan. Kita coba misalkan copy dan kita paste ya. Atau ini deh ya, ini kita mau bikin misalkan kita bikin dia menjadi sebentar, dia menjadi warna putih ya. Ini kenapa tidak bisa? Oh, bentar. Oke, saya cek dulu. Oke, buatkan saya akan coba bikin ya. Bikin lesson dengan desain UI yang konsisten.
coba aja ya. Jadi coba aja dulu. Kita akan oke. Oke, lesson page. Ya, gitu ya. Kita coba aja dulu, kita kembangkan dulu aja teman-teman ya. Mungkin setelah beberapa update lagi dari Google ini, dia akan lebih pintar lagi ya menyesuaikan. Tapi paling tidak kita bisa bermain-main dengan menggunakan ini ya teman-teman ya, untuk membuat sebuah UI, UX UI ya. Nah, ini adalah halaman lessonnya. Dibuatkan ya seperti ini. Dan basisnya teman-teman, dia akan menggunakan halaman terakhir yang dia buat ya. Ini kenapa kok jadi hitam, kenapa nggak putih? Karena dia berangkat dari sini tadi ya. Berangkat dari sini, kemudian dia ke sini gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen di awal itu misalkan ini dulu ya, nggak perlu dark mode dulu, maka langsung aja sampaikan kepada AI-nya, ini silakan di mention ya, klik di sini. Nah, dia akan muncul ke sini, silakan lakukan instruksinya, deskripsikan ya. Nah, dia akan menggunakan file terakhir yang untuk pengembangan berikutnya. Oke, saya akan coba di sini membuatnya menjadi apa istilahnya ya? Menjadi putih, bisa nggak ya? Ini harusnya sih bisa, kenapa nggak muncul ya? Oke. Oh ini teman-teman ya. Jadi selain kita bisa bikin secara manual, kadang-kadang dia itu memberikan ini inisiasi ya. Kayak contohnya misalkan ini add a progress tracking ya. Nah ini kita bisa klik aja dan dia akan membuatkan teman-teman ya, membuatkan halaman berikutnya di sini. Nah nih ya, dia akan setelah ini ada yang namanya progress tracking ya. Nah dia akan selalu mengindeks. Makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nggak perlu bikin dark mode dulu, nah selesaikan dulu aja di bagian light mode-nya. Nanti setelah itu selesai, nah ini bisa kita convert ke bagian putih nantinya. Nah ini ya, dibuatkan. Nah ini klik aja di sini lagi ya sampai dia membuatkan lagi sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Nah terus ya, jadi seperti itu. Nanti akan banyak teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang nggak suka, ini bisa dihapus. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke, video ini sudah 17 menitan ya. Nah, kita akan sampai maksimal 20 menit aja. Nanti teman-teman silakan praktekkan ya. Oke, adakah yang berbeda? Oh, ini desain yang ini teman-teman ya. Yang lain ya. Jadi dia membuatkan kita itu UI yang lain. Nah, contoh di sini perbedaannya kayak ini ya. Nanti silakan teman-teman pilih yang mana, nanti dihapus saja yang nggak cocok ya. Nah ini ya perbedaannya kayak gini. Ini halaman yang sama ya. Kalau untuk melihat halaman yang sama atau tidak sama, ini cek aja di sini lesson page. Di sini juga ada lesson page teman-teman ya. Kalau halamannya beda, nah ini berarti masih sama. Nah ini beda sudah ya. Ini adalah inbox lesson page gitu. Oke, ini ada beberapa lesson page. Nah karena dia AI-nya ini defaultnya itu akan memberikan opsi-opsi gitu ya. Oke, saya coba desain certificate generation feature for complete course ya. Nah ini kita cek aja langsung, kita klik aja. Mumpung masih gratis, dia akan membuatkan halaman ini ya, desain certificate ya. Jadi seperti itu. Nanti bisa kita pilih yang mana yang kita pakai gitu ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Silakan dipraktekkan untuk yang, nah ini ya. Jadi benar-benar, wah ini benar-benar sama ya. Intinya identik lah gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman langsung lanjutkan lagi di sini. Nanti akan ada sugesti baru ya, atau misalkan ada penawaran-penawaran baru di sini untuk memperbagus desain atau memperbanyak desain. Silakan diklik-klik aja. Oke, sampai segitu dulu untuk video kita kali ini. Kita lanjut untuk bereksperimen lagi di bagian mobile ya, di bagian mobile. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nanti ya kita akan share terkait dengan pembuatan website dengan AI ya,
template theme WordPress dengan AI dan seterusnya. Kita akan update di video berikutnya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kita ya di TikTok. Oke, terima kasih.